Oke, welcome guys. Selamat malam. Selamat malam semua bagi para rebahaners, para guling-guling ngenes, ngenes kali. Ya. Ini malam-malam kita rencananya mau beli makanan koceng, makanan koceng. Jadi untuk petuah kali ini, ya petuah itu petuahnya jadilah kamu dengan dirimu sendiri. Ya, apaan sih, nggak jelas ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi diri kita sendiri itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya dan yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan sekitar kita. Oke? Jadi lingkungan sekitar itu ya dari lingkungan diri kita sendiri. Wah, ini kenapa ini? Oke, kita lanjutin ya. Jadi kalau misalkan kita bergaul di lingkungan yang orangnya pada cuek, ini sejak dini ya, perhitungan sejak dini, orangnya pada cuek, pada acuh gitu ya satu sama lain, ya faktornya pasti nanti kita juga bisa jadi pribadi yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang semuanya sosialisasinya tinggi, saling sapa menyapa, ya kita nanti bisa hidup di suasana seperti itu juga gitu guys. Nah jadi ya itu tadi, semua bergantung dari lingkungan kita masing-masing. Terus apa jadinya kalau misalkan dari beberapa kondisi itu orang di lingkungan yang sosialisasinya tinggi, sosialnya tinggi, tapi dianya sendiri tetap cuek, acuh gitu, bisa nggak? Bisa aja. Kenapa bisa kayak gitu? Katanya kan tadi sesuai dengan lingkungan sosial kita ya. Nah jadi balik lagi, dia tinggal atau dia di lingkungan sosial yang nggak cuek, itu kan juga pasti ada penyebabnya. Maksudnya sebelumnya tempatnya dia atau sebelumnya kehidupannya tempat yang cuek, mungkin dia berpindah lokasi gitu, sehingga menyebabkan lingkungannya jadi sosialnya tinggi. Nah kan jadinya dia udah kebawa dengan suasana pertamanya yang cuek, sehingga dia ibaratnya cuek sendiri di antara yang lainnya gitu ya. Terus pribadi yang baik pribadi yang baik itu sebenarnya ya kita nggak bisa muluk-muluk ya, termasuk saya sendiri. Nggak lepas dengan mengata-ngatakan atau membuli seseorang yang kelihatan lemah. Nah, kita berperilaku seperti itu, untungnya apa coba? Memuaskan kita sendiri kah? Membuat kita ngerasa kita lebih hebat kah? Padahal nyatanya
Kalau misalkan kita membuli seperti itu, mengata-ngatai seperti itu malah ibarat kata kita merendahkan diri kita sendiri sebenarnya di depan orang lain. Bukan berarti kita dianggap hebat di depan orang lain. Jadi bagi kalian yang mungkin suka membuli dalam suatu perkumpulan dan supaya orang lain tertawa dengan cara membuli satu teman dalam suatu pergaulannya, boleh coba dikurang-kurangi untuk sifat seperti itu. Nggak baik buat kehidupan kalian, karena itu sebagai gambaran bahwa diri kalianlah yang memang seperti itu dari setiap apa yang kalian bully. Contohnya, misalkan kalian mengatakan ini mirip sama si ini gitu, wah ini mirip banget ya sama ini ya, wah kamu kemarin ini kan melakukan ini kan. Nah, itu padahal dia sendiri yang melakukannya secara sadar dan memang dia sendiri melakukan itu dan dia sendiri seperti itu, tapi dia menutupi supaya orang lain itu tidak mengetahui bahwa dia seperti itu, sehingga dia keluarkanlah buliannya untuk ke orang lain gitu. Bisa kelihatannya kayak sesuatu yang aneh gitu ya, tapi memang itulah kenyataannya, itu yang terjadi gitu ya. Jadi pesan-pesan untuk hari ini, bulianmu adalah dirimu. Stop untuk bullying. Bullying maksudnya. Oke. Tetap ikuti dan jadi dirimu sendiri sesuai dengan sosialisasimu. Jangan merendahkan orang lain di depan orang lain. Kita semua sama di mata yang kuasa, status sosial yang membedakan. Namun dari status sosial itu hendaklah kita merasa sama di antara yang lainnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua sehat, semakin bersemangat untuk menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk di like kalau suka dengan sebuah petua-petua hari ini. Komen juga boleh, sambil di share ke teman-teman kalian ya. Mana tahu ada yang suka juga kalau kita nge-vlog di motor sambil cerita tentang motivasi gitu ya. Oke, terima kasih, selamat malam.